Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal cerita ke kalian, bakal nge-share pengalaman aku pada saat aku kerja di salah satu perusahaan yang menurut aku itu perusahaan terburuk yang pernah aku datengin. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar aku makin rajin upload videonya. Jadi video ini aku khususin banget buat kalian yang baru lulus SMK biar kalian lebih hati-hati lagi dalam mencari pekerjaan, karena gak semua pekerjaan yang kalian lihat di Instagram, di Facebook, atau lowongan-lowongan yang kalian lihat itu beneran real. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi waktu itu aku itu baru banget lulus SMK dan masih bingung mau kerja apa, dan kayak nggak tahu loh cari-cari kerja tuh ini yang benar atau yang enggak, yang tipu-tipu atau yang kayak gimana. Terus di dalam pencarian kerja itu aku kayak nemuin selembaran gitu. Di situ itu tertera membuka lowongan kerja kayak banyak banget gitu, ada staff, kasir, terus resepsionis, pokoknya banyak banget. Di situ ada driver, pokoknya kayak nyediain banyak banget lowongan, dan dia tuh nyantumin kayak gajinya gitu. Gajinya waktu itu kalau nggak salah 2.500.000 sampai ke 4 juta atau 5 juta kayak gitu. Terus di bawahnya itu kayak dicantumin nomor handphone si perusahaannya itu. Jadi keterangannya tuh kalau lu mau ngelamar, kamu harus isi format nama, usia, tempat tinggal, terus dikirim, baru nanti ada kayak panggilan untuk interview. Satu lagi, di selembaran kertas lowongan itu tuh sama sekali nggak ada tulisan bacaannya sales marketing, sama sekali nggak ada. Pokoknya kayak posisinya tuh, posisi kerjanya tuh kayak bagus-bagus banget gitu loh, kasir, resepsionis, staff operasional, pokoknya bagus-bagus banget, dan itu banyak banget. Dan aku yang baru lulus ngeliat lowongan kerja kayak gitu, terus lihat gajinya yang menggiurkan, menurut aku kan baru lulus banget, itu tuh aku kayak coba SMS terus kayak ngelamar ke situ. Terus setelah hari itu aku SMS ke nomor itu, siangnya dibales dan disuruh datang keesokan paginya. Jadi aku disuruh datang jam 8 pagi. Kantornya itu kalau di Bogor itu ada di belakang PGB Merdeka, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Terus pas aku datang, ternyata kantornya itu kayak ruko gitu loh, ruko sekitar 3 atau 4 lantai. Pas aku masuk itu karyawannya tuh banyak banget, bener-bener banyak. Tapi karena aku kan daerah Bogor, jadi bahasanya itu bahasa Sunda. Pas aku masuk itu kebanyakan orang itu menggunakan bahasa yang tidak aku kenal. Jadi kayak di luar Jawa, di luar Sunda, apa ya, pokoknya kayak seperti bahasa Lampung kayak gitu, pokoknya nggak, ya aku nggak ngerti sama sekali. Dan bosnya pun logatnya itu bukan logat Sunda, jadi kalau logat orang luar Sunda gitu. Terus aku disuruh nunggu sekitar 30 menitan dan aku diinterview sama bosnya. Terus aku kayak ditanya sama dia, kamu ngelamar sebagai apa? Aku jawab dong, resepsionis. Oke, kata dia gitu. Terus aku disuruh kayak ngisi biodata gitu, biodata diri. Setelah itu aku disuruh nunggu di luar lagi. Lalu sekitar jam 9 pagi, karyawan yang aku bilang banyak banget itu, mereka kumpul di satu ruangan dan aku disuruh ikut ke ruangan itu, dan mereka nyanyi yel-yel mereka dalam bahasa mereka. Aku gak ngerti itu artinya apa. Aku cuma kayak disuruh ikut tepuk tangan. Sumpah itu aku gak ngerti. Aku kayak orang bego banget sumpah di situ. Terus setelah yel-yel itu selesai, ternyata dari orang sebanyak itu dibagi beberapa kelompok, dan aku masuk ke kelompok yang berisikan 6 orang. Aku kayak bingung dong, aku ngelamar di situ sebagai resepsionis, tapi kenapa gitu jadiin satu kelompok? Dan aku kan nanya ya ke kayak seniornya gitu, kok ini bikin kelompok sih, kan aku ngelamar sebagai resepsionis. Terus dia cuma bilang, iya ini adalah training. Aku di situ masih positive thinking, mungkin ini adalah training resepsionis, belajar ngomong atau belajar greeting gitu kan. Tapi ternyata itu enggak guys. Aku disuruh nyimpen tas aku, dompet, handphone, pokoknya barang-barang semuanya itu suruh ditaruh di kantor itu. Jadi kayak nggak boleh pegang apapun, nggak boleh pegang uang, nggak boleh pegang handphone. Jadi bener-bener
semuanya itu ditaruh di kantor itu dan kita semua itu keluar. Aku makin bingung dong karena aku belum ngabarin orang rumah dan juga belum ngabarin pacar aku, dan aku pun gak tahu itu sampai kapan gitu keluarnya. Aku cuma nanya ke mereka, ini kita mau kemana, dan mereka cuma jawab kita mau training. Udah keluar dari gedung itu dan semua kelompok itu kayak mencari gitu, dan aku kan satu kelompoknya 6 orang, dan 6 orang ini langsung naik angkot. Aku gak tahu sama sekali kita mau kemana, gak dikasih tahu, dan tujuannya apapun gak dikasih tahu. Terus kita naik angkot gitu kan, dan ternyata tujuan kita itu ke Lewiliang, Bogor. Jadi kayak dari Merdeka, dari PGB Merdeka itu ke Lewiliang itu kayak lumayan jauh gitu, dan aku kaget, kok kesini, kita mau apa? Gue tuh ngelamar sebagai resepsionis, ngapain harus naik angkot segala gitu, sampai kayak pengen marah, tapi tas, dompet, handphone gue tuh di kantor dia gitu, gue tuh bingung. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau 5 senior gini itu membawa tas ransel yang sangat besar, tapi mereka tidak bawa handphone. Sesampainya di Lewiliang, tempat tujuan mereka visit, itu kita dibagi 3 kelompok lagi. Jadi berdua itu kayak mencar gitu juga. Jadi kita tuh sumpah ini tuh kayak jalan dari ujung ke ujung Lewiliang. Aku tuh jalan, parah banget sumpah dah. Sampai akhirnya aku tahu pekerjaan yang aku lamar itu bukan sebagai resepsionis, tapi sales. Kalian tahu sales kesehatan yang keliling-keliling rumah, ngetok-ngetok, bilangnya mau tensi gratis, taunya orangnya disuruh bayar. Itu guys. Jadi seharian itu aku ngintilin senior aku, kan jam berdua kan, aku ngintilin senior aku ini nih, ngetok-ngetok rumah, tensi, minta duit. Astagfirullah, aku gak tega banget. Bahkan sampai ada dia ngetok rumah kayak udah tua gitu, cuma tinggal kakek sama suami istri gitu, tapi udah kayak tua banget. Dia ngetok-ngetok, dia tensi, dia baik-baikin, mau ajak ngobrol. Ya aku gak tega banget dah itu, ajak ngobrol segala macam. Terus ditensi kan sama itu si senior itu, ditensi terus tanya-tanya keluhannya apa. Setelahnya si senior ini semuanya jadi 50.000. Oh my god, aku yang bukan orang yang ditensi pun ngeliat itu pun aku kesel gitu, pengen marah. Maksudnya kalau emang niatnya mereka tensi untuk bayar itu bisa dijelasin dari awal loh, kayak gitu. Ini tensi berbayar ya, itu mereka nggak ngejelasin itu sama sekali. Mereka cuma ngajak ngobrol, cuma bilang kami mahasiswa, padahal dia bukan mahasiswa. Kami mahasiswa ingin kayak pokoknya kunjungan kesehatan kayak gitu, mau tensi darah. Setelahnya malah minta uang, dan mereka nggak akan pulang sebelum orang itu ngasih uang. Bener-bener gak akan pulang. Jadi ada satu rumah 3 orang yang ikut tensi, itu cuma di tensi ya guys, cuma ikut tensi. Terus 3 orang ini gak tahu kan harus bayar ya, karena emang gak dijelasin harus bayar. Setelah itu pas sudahnya si senior ini bilang semuanya 75.000, dan orang-orang ini 3 orang ini kaget dong, kok bayar. Terus 3 orang ini kayak gak mau bayar gitu. Terus si senior ini tetap di tempat, tetap gua udah gak enak gitu loh. Ya ampun, ayo kita pergi aja, pergi, ini orang ini gak akan bayar kayak gitu. Senior aku tetap di tempat, tetap duduk, gak bergerak sama sekali. Bayangin, ya ampun, menurut aku ini adalah sales paling terkejam di seluruh dunia, dan aku tuh gak suka banget sama sales kesehatan ini, sumpah. Sampai akhirnya 3 orang ini cuma bayar 20.000, dan senior ini akhirnya mau pergi dengan muka yang kesel kayak gitu loh, kayak kok gue cuma dibayar segini sih, padahal lu cuma tensi aja. Parahnya tuh semua rumah-rumah di daerah situ itu didatengin, mau yang rumahnya bagus, mau yang kurang bagus, semuanya didatengin sama rata. Jadi mereka itu sebenarnya kayak bawa alat juga, alat kayak kesehatan juga untuk dijual juga. Cuma kalau emang rumahnya kelihatannya kurang bagus, mereka cuma nawarin tensi, dan satu kali tensi itu 25.000. Kalian bayangin aja kalau orang yang lagi gak punya uang kayak gimana, ya kan? Dan semua itu berlangsung sampai jam 6 maghrib guys. Aku ikut dia muter-muter sampai jam 6 maghrib, dan aku sempat ngomong ke dia, kak,
gue tuh ngelamar sebagai resepsionis, kok ini jadi kayak malah sales gitu ya. Terus dia cuma jawab ini kayak sebagian dari, jadi gimana ya, jadi dia tuh kayak ngejelasinnya tuh, lo tuh kerja di sini tuh merangkap, jadi lo tuh nggak bisa seenaknya jadi resepsionis, kan monyet. Setelah jam 6 maghrib, 3 kelompok ini kan berdua kan, nyatu lagi nih, ketemuan lagi nih di depan kayak jalan raya gitulah. Mungkin mereka udah janjian sebelumnya. Setelah ngumpul ini, orang berlima ini kayak ketawa-ketawa gitu, gue dapet segini loh, gue dapet segini. Oh my god, kayak lu tuh dapet duit tuh dari orang yang mungkin lagi nggak punya duit, ngerti gak sih? Parah banget sih. Terus akhirnya balik lagi ke kantor itu, nyampe kantor itu sekitar jam 8 malam karena macet. Dan bener aja dong, di depan kantor itu udah ada pacar aku nungguin, kayak bingung gitu, lu gak ngabarin? Ya gimana gue mau ngabarin kan, handphone di sana. Terus setelah itu masuk dulu ke kantornya, terus aku disuruh nemuin kayak bosnya gitu. Terus aku masuk ke ruangannya, terus bosnya cuma bilang, selamat kamu keterima, matamu. Dan besoknya aku disuruh datang lagi jam 8 pagi untuk ngulangin pekerjaan yang menurut aku sama sekali nggak halal. Of course guys, gue nggak akan pernah datang ke tempat itu lagi. Kalian ngerti gak sih? Jadi mereka itu dalam penerimaan karyawannya pun udah nggak bener, gimana pekerjaannya makin malah nggak bener. Dan ternyata iya aja kan kayak gitu. Dan aku kayak bingung gitu, ini tuh pekerjaan itu tuh makin berjamur di mana-mana dan makin banyak korban yang dirugikan oleh oknum-oknum ini. So, jadi intinya kalian yang baru lulus hati-hati dalam mencari pekerjaan. Dan hati-hati juga sama lowongan kerja yang kayak lowongannya tuh kayak banyak banget gitu loh, staff lah, driver lah, inilah itu banyak banget. Dan nyantumin gaji itu patut banget untuk dicurigai. Terus buat kalian yang nemuin sales ini datang ke rumah kalian ajak ngobrol dulu aja, nggak apa-apa, welcome sama dia. Tapi ketika dia minta uang ke kalian, ingetin ke dia, tujuan awal lu datang itu bukan minta duit. Kalau dia tetap minta duit, siram pakai air. Dan buat lo yang masih kerja di kesehatan abal-abal itu, inget duit yang lu dapet itu bukan duit halal, haram bro. Oke guys, sekian dulu video marah-marahnya dari aku, dan masih banyak banget pengalaman aku yang bakal aku share ke kalian. Jadi please jangan lupa di subscribe. Bye bye.